Hai, selamat datang di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Bersama saya Irma Normalia, dan pada hari ini saya akan mendatangkan salah satu tokoh Kabupaten Tasikmalaya dan kita akan berbincang dengan beliau. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman klik tombol like, share, dan juga subscribe supaya kita bisa menghadirkan kembali tokoh-tokoh yang lainnya dan teman-teman bisa mengikuti. Baik, kita tunggu setelah jeda berikut ini. Asep Muslim adalah sosok yang tidak asing di kalangan politisi, aktivis demokrasi, dan HAM Tasikmalaya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 1975. Asep Muslim merupakan pangais bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Haji Mamad dan Hajah Iusiaosah. Semasa kecil, Asep habiskan waktu di kampung halamannya, belajar di SD Putaran 1, Kecamatan Pager Ageng. Menginjak remaja, Asep meninggalkan kampung halamannya untuk menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Sukamanah, sambil belajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Sukamanah. Masih bersama saya Irma Normalia di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Dan tokoh yang telah saya sebutkan tadi, kita akan sambut bersama, inilah dia Kang Asep Muslim. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah, lahir batin sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang, dan tentunya banyak sekali topik yang akan kita bicarakan. Tapi kita mulai dengan flashback terlebih dahulu, dengan masa lalu Akang, masa kecil dan juga keluarga. Oke. Sebelumnya punten, Bapak dan Ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada dan masih lengkap, masih sehat alhamdulillah. Oke. Apa atau bagaimana figur kedua orang tua yang sampai saat ini melekat di seorang Asep Muslim? Bapak saya itu seorang yang tegas, disiplin. Beliau seorang guru, dan yang ada di benak saya, kalau Iwan Fals dulu ada lagu Omar Bakri itu ya, yang kebayang itu bapak saya. Oke. Artinya guru zaman baheula gitu teh ya, zaman baheula gitu, dengan gaji yang ya sebegitu gitu. Tapi dedikasi beliau luar biasa. Jadi kalau beliau itu berangkat sekolah nih, dia misalnya beliau tuh bagian jatah ngajarnya sebenarnya jam 8, jam 9, jam kedua, jam ketiga misalnya kan. Berangkat dari rumah tuh beliau tetap jam 6. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi nyari apa di pinggir jalan. Saya masih terkenang betul di kepala saya itu pagi-pagi bapak saya itu udah bawa tas gitu ya. Terus nyegat mobil apa pedesaan gitu ya dulu ya, mobil pedesaan berangkat ke pondok ke sekolah, dan beliau mendidik kita juga anak-anaknya seperti itu, selalu disiplin. Dan ibu saya itu beliau hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi justru karena beliau ibu rumah tangga biasa ini, kami anak-anaknya itu betul-betul terayomi, terurus gitu ya, terasuh gitu. Kalau bapak seorang yang tegas, kalau ibu? Ibu juga sebenarnya sama ya. Sama ya, keras juga ibu saya itu, karena ibu saya itu kan anak tentara. Jadi kedisiplinan itu ke anaknya juga sama gitu ya, sama gitu anaknya juga gitu. Ya kalau ke saya sih sebenarnya tidak terlalu keras kalau ke saya, karena saya kan anak laki-laki satu-satunya, jadi lebih lunak gitu ya. Ya rada diogol lah ya budak lalaki hiji nama kan gitu ya. Kemudian seperti apa kedekatan Kang Asep terlahir dari 4 bersaudara seperti itu kan? Kedekatan dengan kakak dan adik perempuan berarti kan? Ya. Seperti apa? Ya sebagai layaknya sebuah keluarga ya. Kadang-kadang sih saya juga karena laki-laki satu-satunya, saya tuh merasa punya tanggung jawab lebih ya. Dan saya selalu dididik oleh ibu saya itu, mana teh lalaki hiji-hijina, mana yang bakal ngagantikan bapak. Jadi tetap saya dididik oleh orang tua itu punya tanggung jawab lebih gitu ya. Karena sebagai laki-laki satu-satunya di mana ada 3 saudara perempuan gitu ya. Ya kedekatan kami ya cukup deket lah, cukup deket. Kak Asep,
Saya sangat penasaran, bagaimana kehidupan Akang di sekolah dasar? Saya tuh ini termasuk siswa yang berprestasi loh ini. Nah, oke. Saya tuh pernah menjadi juara sama tim ya, kita bertiga itu. Dulu kan musim cerdas cermat ya dulu ya. Iya. Kan tiruannya cerdas cermat. Saya tuh pernah jadi juara 2 cerdas cermat P4 se-Kabupaten Tasikmalaya dulu itu. Kabupaten Tasikmalaya. Jadi saya ingat betul itu untuk urusan cerdas cermat tuh saya nyimpen 3 piala. 3 piala di SD dulu ya, di SD saya dulu. Jadi lebih ke itu sih aktivitas ya pramuka saya ikut gitu ya. Pokoknya saya punya hobi-hobi yang ya seneng gitu kehidupan di SD, tapi yang enggak yang berat-berat juga. Kalau istilah kuat baheula mah saya mah kan hengker teh. Gelut teh bisa pan sama kan gitu nya ada awak letik teh ya gelut teh bisa ya biasanya paling ngomporan unggul kan ngomporan batur sana gelut kan paling gitu paling seperti itulah gitu kehidupan saya di SD dulu. Ada sosok guru yang sampai saat ini masih diingat? Ada sih ya, ada salah satu guru saya itu saya udah pensiun ya. Dia tuh paling sabar sih. Jadi saya ingat ke beliau itu karena beliau ngajar di kelas 1 kelas 2 dulu. Pas kita masih kecil itu kan. Jadi beliau tuh paling sabar kalau sama anak-anak itu kan kita dulu kebiasaan gini. Pak, permisi kapengker mau pipis kan? Kita satu sampai habis satu kelas semua kan. Semua pipis semua keluar. Tapi beliau itu nggak pernah marah. Semuanya masukin lagi nggak apa-apa udah gitu aja. Waktu nakal-nakalnya lah kelas 1 kelas 2 SD itu kan anak-anak masih gitu ya. Dan kita kan kalau pipis kan antri jejer gitu kan masih kecil gitu. Namanya Pak Abun. Pak Abun. Jadi kalau kita biasanya mengingat nama guru itu nama guru yang paling galak. Kalau ini mengingat nama guru yang paling sabar. Paling baik ya. Oke, baik. Kemudian setelah selesai sekolah dasar akan melanjutkan pendidikan ke pesantren sekaligus sanawiyah dan aliyah. Kenapa memilih pesantren? Jadi gini ya, bapak saya itu orang yang berpikir terbuka sebetulnya. Bapak saya ini termasuk orang yang agamis, gitu ya, agamis. Tapi beliau juga tidak mau anaknya ketinggalan dengan hal-hal yang umum, gitu ya. Kalau dalam istilah orang Sunda mah agama jeung dari gama kan kudu imbang kan gitu. Akhirnya waktu itu bapak mengirimkan saya ke pesantren Sukamanah. Karena kebetulan kalau di Sukamanah itu ada sekolah juga, ada sekolah umumnya, ada pesantrennya juga. Jadi saya tidur di Kobong, kemudian sekolah gitu ya. Dari sekolah kita pulang ke Kobong, siang sekolah, sore sampai pagi kita ngaji kitab kuning gitu. Kehidupan seorang anak pesantren pada saat itu mungkin Mbak Raya di rumah tahunya pesantren yang sekarang, yang modern, yang sudah ada catering dan lain-lain. Kalau dulu seperti apa kan? Kalau zaman baheula kan yang namanya pesantren itu apa ya? Zaman saya nih pesantren itu kita masih pakai palupuh ya, baheula mah apa sih? Kalau sekarang kan udah beton ya terima ya. Yang dulu mah palupuh gitu ya. Kemudian saya ingat betul itu kalau malam-malam itu tiba-tiba ngulisik gitu ya. Ngulisik itu terbangun sararatul gitu kan. Kebetulan selimut saya itu kayak selimut rumah sakit yang garis-garis itu ya. Jadi kan ada putih-putihnya. Pas dikieukeun teteh tumila. Gitu ya. Luar biasa kan tumila digini-gini kan ya malam-malam kita bersihin tumila dulu lah satu-satu kan. Baru kita tidur lagi kan gitu ya. Pagi-pagi kita udah gatal-gatal tapi ya itu kita lewati zaman di pondoknya ya. Dan buat saya pribadi sih sebetulnya justru itu yang kemudian kehidupan di pesantren yang saya kira sangat berguna untuk saya ke depannya. Karena saya dulu pernah di pesantren, jadi saya tuh mudah bergaul dengan orang, mudah beradaptasi dengan situasi apapun, bersosialisasi mudah, sangat mudah. Karena memang bayangkan saya keluar SD, masih segede kieu budak keneh, saya masuk ke lingkungan baru dan saya harus beradaptasi dengan orang yang berbeda. Yang berbeda sama sekali, lingkungan yang berbeda sama sekali. Jadi keluarganya pun berbeda-beda. Jadi saya belajar beradaptasi di sana aja, alhamdulillah lah bisa beradaptasi gitu ya. Dan kalau tadi kita membahas kehidupan di pesantren, kehidupan di sekolah sanawiyah, aliyah itu seperti apa? Yang saya ingat itu di sanawiyah itu ya saya mulai resep ya kan saya normal teh atuh ya kan. Resep lihat-lihat nu geulis ya kan gitunya. Oh, resepan gitu. Tapi zaman sakit tuh makan paling ningali ke kieu ge. Bahagia kan resep gitu kan. Oh, resep. Mulai
belajar bikin surat cinta dulu kan. Nah, itu. Dulu mah surat cinta. Jadi masa-masa puber saya di sanawiyah itu masa-masa puber saya itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu karena saya diam di pondok jadi kobong, jadi terkendalinya itu karena saya diam di pondok, jadi ada batasan-batasan ya, paling kita surat gitu ya. Jadi pacaran saat itu belum bisa nongkrong di kafe gitu kan kayak sekarang, boncengan di motor. Jauh banget teteh itu nggak bisa, wah nggak bisa. Jadi, gimana tuh kan? Ya Susahatan doang gitu. Paling ketemu, karena kan gini ya, kalau di pondok jelas kita misah ya, laki perempuan. Tapi kan kita ketemu di sekolah. Iya. Kita ketemu sekolah, paling ya. Jadi pacar pertamanya itu satu sekolah dan satu pesantren. Satu sekolah. Satu sekolah aja. Wah ini. Oke. Wah jadi nggak enak ini. Kalau untuk prestasi kan di SMP itu, di sanawiyah itu apakah betul-betul sangat teralihkan dengan masa puber? Tidak ada, kalau prestasi akademik itu masih bertahan atau tidak? Di sanawiyah itu saya cuma masuk 10 besar aja. Masuk 10 besar. Tapi kemudian tergantikan dengan aktivitas saya di ekstrakurikuler di pramuka. Saya waktu itu aktif di pramuka. Jadi mungkin prestasi akademiknya itu sedikit teralihkan oleh gadis-gadis tadi dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang banyak. Ekstrakurikuler juga kegiatan di pesantren juga kan gitu ya. Nah, kan kita fokus juga di ngaji juga kan di pesantren. Di pesantren berprestasi kah? Di pesantren saya pernah jadi juara baca kitab Johar Tauhid dulu. Bahsul Kutub namanya. Bahsul Kutub itu semacam Bahsul Masail gitu kan, berdebat soal permasalahan yang ada di di masyarakat kan gitu. Tapi dulu saya pas lomba kitab itu saya ingat dulu itu sudah alia sih. Saya udah alia itu saya pernah jadi juara baca kitab Johar Tauhid dulu. Pernah sih. Ya alhamdulillah lumayan lah gitu ya. Kalau lingkungan pesantren yang saya tahu itu sangat disiplin. Biasanya ustadz itu lebih galak daripada guru di sekolah umum. Betulkah seperti itu atau tidak? Saya punya pengalaman. Saya itu kan termasuk nakal sih sebetulnya. Ya. Termasuk bangor lah gitu ya. Bangor kan. Bangornya gimana? Tapi gini ya, bangor nakal pesantren nih sama nakal luar pesantren itu beda loh. Beda. Coba. Ukurnya gini, misalnya gini. Nakal di pesantren itu bukan tidak sholat, tapi dia tidak sholat berjamaah, tapi dia masih sholat. Betul. Beda loh ya nakalnya di luar kan? Iya, ada hukuman loh itu. Ada. Hukumannya pernah berarti Akang pernah dihukum loh. Saya pernah dihukum di Tajir itu, saya ingat betul itu kalau di Sukamana di tempat saya kan ada kolam nih, ada kolam Bapak Ajengan ya, kolam. Kemudian di kolam ini ada asrama itu loh, ada asrama. Nah kita diceburin ke sana. No. Jadi pagi-pagi itu dipanggil. Kalau udah hari Minggu nih, hari Minggu pagi-pagi udah ada pengumuman yang bernama ini ditunggu di depan asrama Al-Muna kan gitu. Itu pasti dikeceburin kayak, diceburin suruh bersihin kolam. Oh suruh bersihin kolam. Suruh bersihin kolam. Oh iya. Okay. Dan di sana disaksikan oleh para perempuan-perempuan berjejer santri-santri putri itu. Oh iya. Jadi kita di kolam tuh diliatin sama santri putri. Oh, santri putri. Liatin. Baik. Menarik sekali ya Kang, kehidupan pesantren, sanawiyah dan aliyah. Tadi sudah pernah ditanyakan untuk tokoh di sekolah dasar. Saya ingin menanyakan di pesantren, tokoh kiai yang sangat dekat di hati Akang, mungkin sampai sekarang masih sangat dekat dengan hati Akang, siapa? Saya suka terharu ya kalau ingat beliau ya. Karena ini beliau ini buat saya adalah satu orang yang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya gitu loh. Kiai ya, guru di pesantren itu Kiai Haji Fuad Muhsin. Beliau pimpinan pesantren Sukamana waktu itu, dan buat saya dia beliau tuh sangat berpengaruh dalam hidup saya itu. Kenapa gitu ya? Karena buat saya itu beliau tuh sosok figur yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Jadi beliau ini adalah bagi saya sosok Kiai Haji almarhum almaghfurlah Kiai Haji Fuad Muhsin
pimpinan Pondok Pesantren Sukamana ini orang orang yang saya sangat bersyukur saya pernah diajar oleh beliau gitu loh. Di antara sisi hidup saya yang sangat saya syukuri adalah saya pernah kenal dengan beliau. Saya sering bilang ya, saya sering cerita ke teman-teman alumni ya. Tidak ada orang yang pernah diusir dari pesantren oleh Kiai Sepuh mungkin selain saya. Diusir dari pesantren karena saya saking nakalnya. Saya tuh sampai diusir oleh beliau gitu. Karena sering mendapat hukuman, Ya, jadi keamanan udah nggak sanggup gitu ya. Akhirnya saya suruh langsung menghadap Kiai Sepuh. Saya disuruh pulang waktu itu. Sama Pak Kiai langsung disuruh pulang. Suruh pulang. Dan itu Kiai Sepuh pimpinan pesantren. Oh, wow. Gitu ya. Tapi kemudian saya tahu yang namanya Kiai kan bijak lah gitu ya. Saya tahu betul. Jadi ketika malamnya saya diusir gitu ya. Paginya saya udah bersila ikut pengajian beliau paling depan, ngaji kitab Tafsir Jalalain. Udah gini aja saya. Nah, habis gitu ketemu kan, terus beliau cuma begini, syukur cenah ada cager mah sakit tunggul, udah biasa lagi aja. Ya, saya paham betul bahwa beliau orang yang sangat bijak ya. Dan satu kitab yang sangat berpengaruh dalam hidup saya itu adalah kitab Kifayatul Adqiya. Itu kitab tasawuf ya. Dan beliau langsung waktu itu yang mengajar. Jadi itu yang sangat berpengaruh, sangat berpengaruh dalam hidup. Makanya saya selalu bilang bahwa beliau ini saya sangat bersyukur pernah diajar oleh beliau gitu ya. Bahkan mungkin karena saya nggak tahu ya kedekatan batin kami gitu ya. Saya dulu kalau di Jogja cerita ya, masih kuliah di Jogja nih. Saya pernah itu. Lamun saya kerada teh kurang cager gitunya, rada bangor gitunya kuliah. Tiba-tiba saya suka mimpi ketemu beliau. Wah, dicarekan itu. Padahal beliaunya masih ada waktu itu. Masih jeneng lah, beliau masih sehat gitu ya. Dicarekan dalam mimpi. Saya bangun tuh mikir aja. Duh, ya naon iya mimpi ketemu bapak ini. Saya seperti itu ya, kedekatan kami ya, kedekatan emosional. Dan memang saya betul-betul sangat mengagumi beliau. Iya, saya sampai ikut terharu melihat Akang begitu dalam berkaca-kaca menceritakan tentang beliau gitu kan. Jadi penasaran gitu, seperti apa bisa digambarkan kembali seperti apa beliau? Beliau ini orang yang orang yang apa adanya gitu ya. Orang yang apa adanya. Kemudian tadi saya bilang tadi itu, beliau ini selaras antara perkataan dan perbuatan, dan ini jarang. Orang tuh jarang. Selevel kiai pun jarang. Sulit kita menemukan orang yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau beliau tuh tidak hanya mengajar tapi mencontohkan. Itu. Jadi ketika beliau ngajar soal kalau beliau bicara soal tasawuf gitu ya, beliau ngajar adqiya gitu, beliau tidak semata-mata mengajar, tapi apa yang beliau katakan itu apa yang sudah beliau udah selesai ditelan gitu lah, udah dilakukan kan itu luar biasanya. Baik, luar biasa pembicaraan kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Menginjak dewasa, Asep Muslim melanjutkan studi di YIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Santri Sukamanah ini tumbuh menjadi aktivis demokrasi dan hak asasi manusia yang melawan Orde Baru. Selama 7 tahun, Asep menempa idealisme, intelektualitas, dan keorganisasian bersama para mahasiswa Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Tak hanya di sana, semasa mahasiswa pun Asep melibatkan diri dalam wadah keluarga mahasiswa pecinta demokrasi atau KEMPED, sebuah organ mahasiswa di Jogja yang pada masanya sangat keras menyuarakan keadilan sosial, demokrasi, dan HAM. Tahun 2000, Asep Muslim kembali ke kampung halamannya. Beliau mempersunting gadis impian asal Nganjuk, Jawa Timur, Eni Purwanti,
dan dikaruniai 2 anak, Muhammad Akila Dika Pradana dan Zida Fariha Ajahra. Mental aktivis demokrasi dan HAM sudah mendarah daging dalam diri Asep Muslim. Meski sudah berkeluarga, di Tasikmalaya, Asep menghimpun diri dalam organ lingkar agama dan HAM atau LKHM yang getol mengkritisi kebijakan pemerintah daerah sejak tahun 2000 sampai 2003. Baraya Priangan masih bersama Irma dan juga Kang Asep Muslim di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Setelah dari Tasik, di Sanawiyah, kemudian di Aliyah, kenapa Kang memilih Jogja? Asalnya sederhana ya, karena di sana ada teteh, kakak saya di Jogja. Tadi saya juga kan lupa di pondok itu saya juga ada teteh sebetulnya. Ada kakak, ada teteh saya, kakak saya yang kedua yang kedua ya gitu ya. Jadi orang tua saya pasti ya karena saya tadi itu saya bilang anak lelaki jijina kan, pasti dititip-titipkan terus kan, suruh jagain gitu. Dan ya terima kasih sama teteh saya ini, sejak zaman pesantren sampai zaman kuliah saya mah suka dicuciin sama teteh gitu ya. Jadi saya ke Jogja karena salah satu nya juga karena memang udah ada teteh di sana, dan saya juga sebetulnya ingin merasakan suasana baru gitu ya. Karena kan kalau di Bandung misalkan biasa pasti orang Tasik deui kan gitu. Nah, kalau ke Jogja kan pasti ada perbedaan culture. Ada culture, kultur, budaya segala macam beda. Saya pengen nyoba yang baru juga sih gitu ya. Kemudian Jogja kuliah, kenapa tiba-tiba jadi aktivis demokrasi dan HAM? Apa yang membawa Akang ke sana gitu? Seperti apa sebenarnya perjalanannya? Sebetulnya saya kadang saya sedang berpikir juga ya, memang mungkin ada pengaruh bawah sadar saya juga ya sejak lama ya. Ya kan gini, sejak kecil saya tuh suka diceritain sama bapak saya. Bapak saya kadang-kadang suka cerita, baheula aki maneh teh, baheula teh lamun rek pemilu teh sok diculik tahun 55 teh kan gitunya. Jadi kakek saya tuh dulu aktivis gitu ya. Kakek saya kan aktivis Masumi. Dulu yang berkuasa PNI. Betul. Nah, jadi pas ketika mau ini cerita bapak saya, kalau mau pemilu tuh kakek saya tuh diculik, disimpan di daerah mana dulu sampai selesai pemilu kan gitu. Jadi khawatirkan mengacaukan. Ya dulu lah kan yang berkuasa waktu itu kan. Sempat cerita seperti itu juga sih. Kemudian juga ketika saya masuk di Sanawiyah ya, di pesantren juga. Sukamanah ini kan latar belakang pesantrennya Kiai Haji Mustafa ini sebenarnya kan pemberontak juga beliau pada Jepang. Seorang pejuang. Iya kan, pemberontak terhadap melawan penjajahan. Dan bayangkan saya selama hampir 3 tahun waktu di Sanawiyah ya, terus saya bolak-balik tiap pagi sore itu melewati Taman Makam Pahlawan Sukamanah itu. Saya kadang berpikir apakah kali ini juga gitu ya. Kemudian jiwa perlawanan itu jiwa perlawanan itu tumbuh gitu ya. Dan semangat perjuangan itu dari situ. Jiwa perlawanan itu dari sana juga. Nah, ketika saya masuk ketika saya kuliah, saya pas di ospek itu udah mulai itu teh. Udah mulai ospek itu. Jadi waktu itu saya ingat betul kita mendemo kebijakan rektorat waktu itu terkait ospek. Terkait ospek. Demo adanya ospek seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan rektorat, saya lupa persisnya apa waktu itu gitu ya. Tapi saya galang itu, saya berempat waktu itu. Saya ingat berteman itu berempat dari mewakili masing-masing fakultas itu. Kita udah demo tuh waktu ospek. Nah setelah ospek ini kan kemudian kan sok dicirian kan gitu ke seniornya. Ayo kritis ya, malah yang vokal kan. Nah saya mulai waktu itu dikasih buku ya, dikasih bacaan buku habis ospek itu. Nah, buku apa? Ada beberapa buku yang yang cukup berpengaruh sih buat saya selanjutnya kan gitu ya. Yang saya ingat betul itu, saya baca buku itu awal itu buku Ideologi Kaum Intelektual karangan Ali Syariati waktu itu. Nah, dalam buku itu kan bercerita apa sih sebenarnya
tugas menjadi seorang muslim itu apa sih kan gitu. Nah, dalam bacaan selanjutnya kemudian saya mendapati bahwa tugas seorang muslim, tugas seorang intelektual terutama adalah, kalau istilah ahli syariat itu istilahnya rausan fikr. Jadi ada semacam ulil albab itu bukan bukan intelektual yang berdiri di Menara Gading, tapi seorang intelektual yang dia berada di tengah-tengah masyarakat dan melihat problem masyarakatnya. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya juga dalam bacaan-bacaan saya ke depan, selanjutnya adalah saya membaca sejarah juga. Nah, sejarah dalam versi yang saya baca, Nabi Muhammad itu diturunkan itu untuk memberantas, untuk menghentikan kezaliman, menghentikan penindasan dari kaum kapitalis Quraisy, kan seperti itu. Betul. Nah, sehingga buat saya waktu itu menghentikan penindasan itu bagian dari misi profetik, misi kenabian. Dan kenyataan yang saya dapati waktu itu, yang saya dapati di Indonesia waktu itu ya, bayangkan sekitar tahun 90-an lah. Bagaimana waktu itu kita tidak boleh ngomong politik, tidak boleh berbeda dengan pemerintah, penggusuran di mana-mana, beda etik yang pemerintah langsung dipanggil, kan seperti itu. Zaman waktu itu seperti itu. Nah saya melihat ini nggak bisa dibiarkan. Sama sekali waktu itu kita bergerak buat saya pribadi itu semata-mata ya ini bagian dari tugas kemanusiaan saya, bahkan bagian dari tugas keberagamaan saya sebagai orang Islam untuk mengakhiri penindasan. Jadi tidak terfikir waktu itu, sama sekali tidak terfikir engke geus mun geus jadi beres jadi aktivis jadi naon enggak. Karena kita berangkat semata-mata keyakinan bahwa ini bagian dari sebuah perjuangan seperti itu. Ada pengalaman akan selama menjadi aktivis yang paling dalam, yang paling akan ingat seperti apa? Jadi waktu itu ada peristiwa 27 Juli. Waktu itu ada kasus pembakaran kantor PDIP di Jalan Diponegoro. Waktu itu kan yang tertuduh PRD waktu itu. Yang tertuduh PRD. Tapi imbasnya ke semua aktivis. Dan tidak hanya Jakarta. Jogja juga. Di Jogja juga? Di Jogja juga. Pas 7 Juli itu saya sudah dengar nih. Di base camp aktivis yang sebelah sana sudah digerebek tentara kan gitu ya. Yang di sebelah sana udah digerebek juga kan gitu. Kebetulan saya kan kos sendiri nih. Jarang-jarang saya ke base camp udah waktu seperti itu. Tiba-tiba saya dengar kabar, tadi malam katanya ada tentara datang ke kosan kakakmu katanya kan gitu. Nyari saya. Dan berhasil menangkap Asep Muslim. Dan ternyata bukan Asep Muslim saya padahal. Nah saya punya senior satu, Kang Asep Muslim namanya. Sama Asep Muslim persis. Itu orang Cianjur. Orang Cianjur. Yang ditangkap itu Asep Muslim orang Cianjur yang dibawa ke Kodim itu. Saya ingat betul gitu. Itu saya sampai ini kok bisa salah gitu ya. Tapi ini bisa salah tangkap itu sampai. Tapi kemudian penyelesaiannya seperti apa? Ya sudah kita menghilang aja dulu kan sampai kita hilang. Tidak mau konfirmasi ke wah itu sama dengan menyerahkan diri kan. Kalau saya konfirmasi ke mana, ke kantor Kodim waktu itu kan udah saya cabut aja udah waktu sembunyi dulu kan gitu ya. Ya kota seremnya kan banyak juga kan, bagaimana kita dikejar, bagaimana kita dikepung misalnya kan. Pernah ditangkap? Bagaimana? Pernah. Ditangkap pernah. Ditangkap digebugin pernah. Apa yang terjadi? Kalau sudah ditangkap seperti itu dibawa kemana, kemudian diapain? Yang menarik justru saya mengalami ditangkap itu justru pada semester 1 setelah ospek. Jadi masih lugu lah gitu ya. Masih lugu, belum tahu cara lari kalau dikejar polisi kan gitu kan. Jadi itu dalam rangka demo apa? Jadi waktu itu di seminggu setelah ospek, saya ingat betul itu seminggu setelah ospek, saya diajak beberapa senior untuk karena di ospek aja udah vokal, diajak. Ayo katanya ada diskusi di UGM kata. Bilangnya diskusi loh, bukan demo loh. Ayo kamu harus tahu kan diskusi ikut. Ini aktivis semua nih yang ikut saya kan, polos saya ikut. Dengan polos-polosnya. Ternyata datang ke UGM itu, di bundaran UGM itu bukan lagi diskusi, lagi demo. Orang pada orasi pakai megapun itu kan. Nah, saya dikasih poster satu. Spanduk. Poster yang pakai ini, yang pakai karton itu. Bersih lagi nih aja kan, polos kan. Nah, ketika tiba paham demonya apa atau waktu itu demo saya ingat demonya masih waktu batalkan undang-undang lalu lintas. Tentang undang-undang lalu lintas yang sangat berlaku nih. Nah, yang sangat berlaku. Saya sempat demo awal-awal. Tanpa paham juga demo. Jadi ketika peluit
polisi berbunyi ya, atas nama Pancasila dan Undang-Undang 45 kalian saya minta bubar. Waduh itu pukar gitu. Orang pada loncat semua. Senior kabur karena sudah tahu cara melarikan diri akan Saya gini aja diem kan. dengan Loh aja udah diseret bawa saya naik. Saya tuh waktu itu bertiga ya. Yang saya sama temen berdua nih masuk, bawa ke yang satu berhasil lari sih yang satu tuh. Nah saya bawa ke dulu mah Polwil ya, sekarang Polda Jogja ya. dengan Naik mobil, naik truk polisi. Saya dibawa ke Polwil Jogja, sekarang Polda ya, udah masih Polwil. Betul. Nah, kita sama waktu satu malam lah. Satu malam. Satu malam tuh nggak diapa-apain. Tidak diapa. Nggak apa-apain sih, cuma diinterogasi aja gitu ya, diinterogasi, dikasih rokok gitu kan, iya. makan. Ya tapi lumayan stres juga kan, gimana nggak stres kan? Masih Kan baru kan gini ya. udah Tek, ditangkap. nama, alamat, orang tua, udah stres, udah nanya orang tua udah stres kan? Iya. Nama orang tua kan gitu. Dulu belum musim apa? Laptop kan masih kan Sintik. teror banget kan teh itu. Cek. Iya, benar. Wow, itu teror banget Iya. itu. Langsung dus gitu kan. Iya. Nama gitu kan. Siapa yang ngajak? Wah, udah gitu. Waktu itu teman-teman yang senior ngadvokasi turun, yang senat ya, yang advokasi turun. Akhirnya saya menjelang pagi udah balik. Nah setelah itu saya tidak pernah ketangkap lagi. Pernah ketangkap satu kali tapi bisa lolos. Itu kalau sudah ketangkap bisa lolosnya gimana? Oh itu kan soal saya tuh sampai dikira sakti gara-gara itu. Oh ya. Iya, padahal bayangin udah masuk truk ya, Udah masuk. udah naik truk saya bisa turun lagi. Wah ini sakti, padahal saya bukan sakti sih, kan cerdas aja. Gimana kan caranya kan? Jadi waktu itu saya udah dikepung nih. Jadi udah dikepung, sini truk polisi, di sini dalmas juga, kita udah dijepit di tengah gitu ya. Udah dijepit di tengah. Saya kan masih gondrong loh, masih gondrong. Saya diam di pinggir itu gini aja, sembunyi gitu kan. Udah diambil satu-satu tuh, lempar-lempar ke truk tuh. Ya. Saya udah gini aja. Ya ada intel yang kenal kan, yang ngerti. Ini nih provokatornya, diambil rambut loh, diambil tuh gini itu rambut loh. Ya. Rambut lempar ke ini, sorong lempar tendang ke truk. Nah waktu itu kan long march, waktu itu dari UGM kita mau ke Malioboro kan. Nah di tengah jalan kita waktu itu di jembatan Gondolayu. Bayangkan di sini truk gitu ya, di sini polisi. Jadi kita disegat di jembatan, loncat ke dia kan ngejebur kan gitu kan. Nggak bisa, kita udah kekunci di situ. Waktu itu saya mikir gimana caranya gitu ya, saya supaya bisa turun. Cuma saya lihat nggak ada koordinasi antara intel sama polisi dalmas yang di lapangan. Oke. Jadi nggak ngerti mana tokohnya, mana itu nggak ngerti yang di dalmas itu. Nah ketika saya udah di truk, saya bilang ke yang dalmasnya itu, komandannya, Pak, saya bawa motor di sana di bundaran. Kalau hilang bapak tanggung jawab ya motor saya hilang, kan gitu. Oh gitu ya, udah turun ambil aja motornya. Saya turun aja pulang, padahal saya nggak bawa motor juga sebenarnya. Oke. Jadi pas aku balik. Cerdas. Ya artinya gini lah, hari itu Baraya Priangan ya, buat saya pribadi hari itu jauh lebih baik dari dulu lah. Hari ini kita punya kebebasan deh. Kita tidak seperti saya mengalami betul lah bagaimana nggak enaknya gitu ya. Itu bukan persoalan personal buat saya, itu ini sistem, karena ternyata ketika sistemnya berubah, sekarang kan berubah. Iya. Perilaku TNI berubah, perilaku polisi juga berubah gitu. Ini soal sistem aja gitu loh. Nah makanya inilah saya kira Baraya Priangan ya ini harus dipahami juga bahwa saya nggak sepakat dengan istilah lebih enak masa Orde Baru, enggak kok, enggak. Argumennya? Lo saya itu fakta gitu loh. Apa yang saya alami itu fakta. Ketika saya bicara sedikit aja kan berbeda gitu ya, berbeda dikejar kan gitu kan, menyuarakan aspirasi juga dikejar sama kan gitu. Langsung dimatikan personalnya, dimatikan baik secara harfiah, dimatikan betul atau dimatikan penghidupannya, banyak kalah gitu ya. Akan melihat sekarang jauh lebih baik. Buat saya lebih baik, jauh lebih baik deh. Ya, apapun lah hari ini ada kekurangan saya kira wajar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman-zaman Orde Baru jauh lebih enak hari ini. Kita bisa bebas ngobrol apapun ya. Kita bisa bebas ngobrol apapun. Kita bisa bebas berbeda pendapat dengan siapapun kan gitu, bahkan dengan pemerintah sendiri. Menjadi aktivis kemudian bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi pendamping hidup. Seperti apa sosok istri mendampingi Akang yang seorang aktivis yang dikejar-kejar gitu,
Ternyata ada yang mau, Kang. Kalau yang maunya banyak Oh, sebenarnya. banyak. Gini teh. Oke. Jadi seingat saya dulu ya, istri saya nih. Jadi dulu itu dia punya kesabaran. Jadi tidak menuntut untuk diapeli malam minggu gitu loh. Malam minggu udah apelan kan gitu. Iya. Enggak, karena saya kan nggak mesti jadwalnya. Kadang lagi kemana, kadang lagi ikut demo ke Jakarta kan gitu ya. Kadang lagi di mana, jadi nggak ya saya kira cukup sabar lah. Cukup sabar untuk melihat saya apa adanya. Itu yang saya suka ya. Dan alhamdulillah rumah tangga sudah masuk, besok Februari itu udah masuk tahun ke-22 saya berumah tangga. Istri berasal dari Jawa Timur, kemudian diboyong ke Tasikmalaya, kemudian Akang di Tasikmalaya masih menjadi seorang aktivis. Bagaimana istri menanggapi kegiatan Akang? Saya mah makanya saya cinta gitu. Saya mah baik-baik aja. Baik-baik aja saya mah maksudnya. Pernah ada teror ke istri atau ke Akang? Saya pernah mendengar cerita bahwa ada kaca rumah yang pecah. Itu terjadi apa kan sebenarnya? Oh, itu mah kemarin ketika ada kasus pembakaran bendera HTI di Garut. Saya kan ketua Ansor. Jadi saya kena imbasnya juga. Kena imbasnya, kaca rumah saya ada yang ngelemparin, tapi saya terima kasih lah sama yang ngelempar. Gara-gara dilemparin rumah saya jadi ganti sekarang. Jadi bagus. Istri pada saat itu ada di rumah? Ada di rumah. Pas saya lagi di luar. Akang ada di rumah? Saya lagi di luar. Akang di luar, istri di rumah dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Bagaimana seorang nyonya, seorang istri menghadapi semua itu? Gimana ya, mentalnya udah teruji kali ya. Udah teruji dengan suami yang kayak gini juga maksudnya gitu ya. Maksudnya gini. Jadi ketika dia nelpon, saya lagi di jalan tuh OTW dari PCN waktu itu mau pulang ke rumah. Dia nelpon, ada apa nelpon malam-malam. Apa mah? Kacain meledogan. Udah gitu tiisnya santai we. Tanpa menangis. Enggak. Oh, ini kaca enggak gitu. Oh, enggak. Kacain meledogan parepes pecah semua nih kaca depan. Oh gitu. Terus mama tenang naon? Henteu nya geus we aya gadejakeun pulang ayeuna. Udah. Ketika sampai di rumah istri biasa aja. Datar lempeng aja. Saya ajak ngungsi juga nggak mau. Mah besieun ngungsi lah yuk ke mana? Lah can kieu di hareupan ku mah malah naon. Bapak di rumah? Bapak ibu. Bukan maksudnya. Saya? Ya Kang Asep. Oh saya. Kang Asep ngungsi enggak? Oh, saya ngungsi sebentar. Ngeri ya, Wak. Kaca rumah di Maledogan ngeri kan? Ngeri lah gitu. Untuk menjaga keamanan anak-anak dan istri juga mungkin ya, Mami. Iya, saya demi karena yang dicari kan saya. Makanya saya yang memilih pergi gitu. Walaupun ada orang datang ke rumah gitu ya, dihadapi sama istri aja. Luar biasa Kang Asep, sebuah perbincangan yang sangat menarik. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Sebelum aktif di partai politik, Asep Muslim mengambil peran penting dalam proses otonomi dan demokratisasi politik pasca reformasi di Kabupaten Tasikmalaya. Asep menjadi komisioner KPUD Kabupaten Tasikmalaya yang sukses mengawal pemilihan kepala daerah langsung pertama tahun 2006. Tahun 2008, Asep menanggalkan jabatan komisioner dan memilih untuk mengabdikan diri dalam wadah Nahdlatul Ulama dengan menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Meski pernah mengalami kegagalan, Asep Muslim yang kini politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ikut mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2019. Berkat perjuangan dan usaha kerasnya, Asep Muslim berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Asep berharap dirinya memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Tasikmalaya. Baraya Priangan masih bersama dengan Irma dan juga Kang Asep Muslim di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Kang Asep,
seorang aktivis yang sangat disegani, dikenal, tiba-tiba ujuk-ujuk bisa masuk ke ruang kekuasaan yang selama ini sama Kang Asep dikritisi habis-habisan kan? Bagaimana ceritanya? Begini ya, ini memang hasil refleksi panjang saya juga ya. Ketika saya pulang dari Jogja itu masuk ke Tasik itu, saya masih membuat waktu itu dengan beberapa teman itu lingkar kajian agama dan hak asasi manusia. Masih mengkritisi juga kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya waktu itu. Nah, awalnya itu masuk tahun 2003 waktu itu diputuskanlah undang-undang tentang pemilihan langsung. Pemilu langsung gitu ya. Waktu itu dibukalah pendaftaran Komisi Pemilihan Umum untuk daerah Tasik. Nah, waktu itu saya terpikir demokrasi kita ini itu juga tergantung pada kualitas pemilunya. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan juga demokrasi yang berkualitas. Dan salah satu hal yang menjadi penentunya adalah penyelenggara pemilunya itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya. Makanya saya berpikir saya harus ikut mempengaruhi kualitas pemilu tersebut supaya juga ikut berpengaruh pada kualitas demokrasi kita. KPU dan KPUD kami angkatan pertama itu tentu yang mulai menjejakkan pondasinya, dasarnya untuk sampai ke sana kan gitu ya. Berapa lama Akang berkiprah di KPUD? 5 tahun. 5 tahun. Itu seharusnya memang 5 tahun berganti atau seperti apa? 5 tahun berganti seksi lagi, tapi saya memilih enggak. Kenapa memilih berhenti? Jadi selama di KPU itu saya hanya merasa bahwa saya berkontribusi dalam proses berdemokrasi itu ya, gitu ya. Tapi KPU ini kan nggak bisa improvisasi di KPU. Jadi semuanya harus on the track. Iya, KPU sudah tuh dibuat jalurnya udah jelas. Akang tinggal mengikuti. Geser dikit udah lewat kita, bisa di penjara, bisa apa kan? Iya. Mau lewat dikit kan, nggak bisa improvisasi. Selama Akang menjabat di KPU, Akang sudah menjadi anggota Ansor atau seperti apa? Saya sudah jadi pengurus Ansor waktu itu. Pengurus Ansor. Nah, jadi saya masuk di Ansor itu di pertengahan ketika saya di KPU, saya masuk di Ansor gitu ya. Ya. Kenapa Ansor? Ada apa dengan Ansor? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Iya, banyak tuh. Dalam bacaan saya, mayoritas masyarakat Tasik itu adalah masyarakat Nahdlatul Ulama. Makanya yang ada di kepala saya adalah ketika saya bisa memajukan warga Nahdlatul Ulama, sebenarnya saya sedang memajukan masyarakat Tasik. Nah, kemudian saya lihat NU ini memberi ruang yang cukup ya. Nah, karena saya usianya masih muda, masih pemuda loh teh ini teh. Pada saat itu. Sekarang juga loh masih muda, kan saya masih pemuda Ansor ini. Oh iya, jadi masih pemuda Ansor. Ruangnya kan kalau di NU kan untuk pemuda itu kan harus digerakkan pemuda Ansor. Nah, bergabunglah saya di gerakan pemuda Ansor dan alhamdulillah tahun 2012 itu saya dipercaya untuk menjadi ketua cabang Tasik Kabupaten. Kemudian terpilih lagi di 2016 untuk periode kedua. Sampai sekarang masih ya. Seberapa cintanya Akang dengan Ansor? Seringkali misalnya saya mengorbankan waktu untuk keluarga gitu ketika misalnya saya harus ke daerah gitu ya, harus sampai 6 bulan itu hampir tidak pulang. Pernah dengar cerita itu ya? Ya. Saya tuh sempat waktu itu awal-awal tahun 2015 itu saya ingat betul itu dengan kondisi kas yang minim gitu ya, kas organisasi yang minim, kemudian kepengurusan yang ya mati segan hidup tak mau, kepengurusan ya waktu itu Semrawut, waktu itu karena kita kekurangan kader, saya cuma ber-10 orang. Setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak pernah dari rumah, kita semua keliling ke tiap-tiap kecamatan melakukan PKD. Itu kan PKD ini kan jenjang awal ya, pelatihan kepemimpinan dasar. Jenjang awal orang untuk menjadi anggota Ansor. Saya keliling ke 39 kecamatan. Selama hampir 6 bulan itu kita ber-10 ini keliling terus, dan alhamdulillah akhir tahun 2015 itu kami itu bisa membariskan 1.000 orang untuk pelantikan bersama, pelantikan raya pengurus ranting dan PAC Ansor se-Tasikmalaya Kabupaten di Aula IAIC Cipasung. Alhamdulillah waktu itu. Kita kembali ke ranah politik.
Akang yang selama ini menjadi aktivis, mengkritisi pemerintahan gitu, sebutinlah jadi wasit gitu, kemudian tiba-tiba terjun menjadi praktisi, menjadi pemain, apa alasannya? Ya baik lagi yang tadi teh bahwa jadi apa ya? Jadi saya ingat dulu juga ya. Saya jadi anggota dewan ini kan nggak terfikir gitu loh. Ketika saya dulu jadi demo gitu di Jogja ya, wah gogorokan gitu, hidup rakyat gitu kan, saya tidak terfikir sedikit pun saya bakal jadi anggota dewan kan gitu. Dan makanya ketika dulu karena saya tidak terfikir untuk masuk di ruang kekuasaan, ketika dulu pulang dari Jogja ke Tasik, itu ya pulang kampung gitu ya, jualan, saya pernah jualan juga gitu ya. Pernah jualan, pernah berdagang sama istri gitu ya. Karena saya nggak terfikir untuk masuk dalam itu, udahlah itu kekuasaan biar yang urus, tugas saya udah selesai. Saya mikir seperti itu. Tugas saya sudah selesai, Orde Baru sudah berhenti kan gitu ya. Sistem sudah berganti, sudah saya selesai. Tapi kemudian ada situasi-situasi yang saya memang dibawa, ya kalau kita mikir takdir selesai ya, artinya takdir membawa saya terus ke ruang itu gitu ya. Jadi ketika setelah di KPU, saya kemudian diajak bergabung dengan, ada beberapa partai politik yang ngajak saya bergabung juga. Nah, saya berpikir kemudian bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau, salah satu nasib rakyat, salah satu yang menentukan nasib rakyat Indonesia itu adalah bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat. Kenapa pilih PKB? Partai Kebangkitan Bangsa ini buat saya adalah merupakan partai yang paling dekat dengan Nahdlatul Ulama itu. Kembali lagi ke situ. Jadi gini lah. Kenapa saya gabung di PKB? Babaturan saya di dinya kabeh lolobana gitu loh. Mun saya kanu sejen, urang pan hese deui gaul kan gitu. PKB itu udah berasa di kandang. Di kandang sendiri di PKB gitu. Kemungkinan untuk bisa mengolah dan meminta dukungan atau apapun itu lebih mudah. Akan mendapatkan dukungan itu ketika mencalonkan diri? Alhamdulillah pasti mendukung ODNU. Artinya kan gini, kita coba pisahkan antara ruang partai dan ruang ormas ya, NU dalam hari ini. Iya. Selaku ketua tidak menggunakan kekuatan Ansor untuk kepentingan politik Akang? Enggak lah. Sejauh ini saya selalu mendidik teman-teman, mendidik sahabat-sahabat. Saya selalu bilang gini, kalian silahkan berpolitik dimanapun, kalian silahkan berpartai, saya nggak melarang itu. Tapi tolong jangan bawa atribut Ansor ke ruang-ruang partai politik. Jadi buka baju dulu, jangan bawa atribut. Sampai saya bilang gini ke teman-teman itu, ke waktu nyaleg saya kemarin ya, silahkan kalian bantu saya. Kalau memang kalian mau bantu saya, rek numang masangkan baliho, rek numang masangkan stiker, silakan. Tapi pas ente ke masang stiker, ente ke masang baliho saya, ulah make atribut Ansor. Jadi saya coba pisahkan itu karena buat saya pribadi ya, jauh lah Ansor NU ini kan berdiri jauh, bukan hanya jauh sebelum partai politik ya, jauh sebelum NKRI. Kita mah sudah duluan ada gitu loh. Gitu. Perjalanan politik Akang, perjalanan di politik, seperti apa perjalanannya? Dimudahkan, dilancarkan, langsung nyalon duduk gitu? 2009 saya pas KPU itu saya nyalek di PKB. Sudah jadi ketua GP Ansor? Belum, masih waktu itu saya masih di wakil ketua, tapi saya masuk harian ya waktu itu. Saya nyalek di dapil saya di utara, di kampung halaman saya sendiri waktu itu. Dan waktu itu PKB masih belum punya kursi di sana. Waktu itu PKB masih 5 kursi. Waktu saya nyalek, saya nggak dapat kursi. PKB nggak dapat kursi. Artinya saya kalah lah, apapun kan tetap kalah kan gitu kan. Ya sudah, itu bagian dari perjuangan. Saya mengevaluasi diri, kemudian mengevaluasi kemungkinan. Saya istirahat lama loh teh. 10 tahun saya istirahat. 10 tahun. Jadi saya 2009 saya gagal nyalek. Kemudian kan pemilu lagi 2014 gitu ya. 2014 saya ditawarin nyalek lagi, saya masih menolak. Kemudian 2019 kemarin saya maju lagi. Alasan menolak di tahun 2014 itu karena belum siap secara fisik dan mental menerima, takutnya kalah lagi seperti kemarin, masih sakitnya tuh di sini gitu atau gimana?
Saya tahu aja sakit di sini. Memang kalian itu menyakitkan memang gitu ya. Evaluasi yang bagus kan akan bisa ada di sini sekarang. 2014 waktu itu memang saya lagi konsentrasi di Ansor juga. Kan saya jadi ketua Ansor 2012 ya. 2012 saya aja. Nah 2014 itu memang saya lagi konsentrasi betul-betul di Ansor. Waktu itu target saya adalah bagaimana Ansor bisa kuat secara organisasi dari mulai tingkat PAC sampai ranting. Jadi waktu itu memang kepasnya itu konsentrasinya bagaimana Ansor kuat itu dulu. Jadi ketika ditawarin 2014 gitu, padahal waktu itu PAC sudah berdiri sih sebenarnya. Saya nolak, enggak lah, saya mau konsentrasi dulu di gerakan pemuda Ansor. Ketika tahun 2019 itu ditawarin lagi, saya berhitung kalkulasi segala macam lah gitu ya. Iya. Tapi yang pertama kali saya lakukan adalah saya minta izin ke orang tua. Saya minta izin ke bapak sama ke ibu. Mereka mengizinkan. Kemudian ada satu lagi, selain ke orang tua, saya datang juga ke salah satu kiai di Tasik ya. Saya ini saya minta izin ke beliau itu bukan minta izin politisi ya, tapi minta izin santri kepada kiainya. Beda loh teh. Jadi kalau kata beliau misalnya nggak usah, jangan. Saya Siapa orang yang sangat menentukan karir politik akan? Salah satu masuk pesantren Sukahideng ya. Kenapa harus beliau? Saya sangat mempertimbangkan, saya sangat mendengar gitu ya. Apa kata beliau gitu ya. Kalau beliau bilang nggak usah misalnya, jangan. Tidak. Saya nggak akan. Kalau menurut saya Akang cerdas. Akang 2014 itu mengukuhkan diri dulu di Ansor untuk menggalang suara secara tidak langsung kalau menurut saya. Jadi bisa sukses di 2019 selain dari doa orang tua dan juga seseorang yang sangat berjasa di dunia di dalam karir Akang itu. Kemudian apa sekarang yang sedang diperjuangkan oleh Akang setelah ada di parlemen? Kalau ada aktivis gitu ya. Ini kalau menurut saya sih ya teh ya, ada aktivis ngomong apapun gitu ya. Dia belum diuji sih kalau menurut saya. Dia belum diuji sebelum dia masuk di kekuasaan. Oke. Jadi ujian Akang nih baru dimulai di sini. Justru saya itu diuji ketika saya masuk kekuasaan. Apakah saya akan tetap idealis? Ya. Kan gitu kan? Betul. Apakah akan terbawa arus? Gitu. Ya sekarang kita kan nggak menutup mata kan, banyak anggota dewan yang masuk karena korupsi, banyak pejabat. Iya. Ya Dan banyak dari mereka itu yang dulunya malah aktivis. itu. Makanya ujian sesungguhnya aktivis itu, lu coba deh masuk ke kekuasaan deh. Di sana ujian lu yang sesungguhnya. Apakah mau tetap idealis gitu ya? Atau ya ikut aja, ikut. Itu dijadiin jawaban Akang ketika ada yang demo ke Akang nggak? Udah pernah di demo belum? Oh, sering. Jadi Akang jawab. Ya bukan di demo sih, menghadapi yang demo gitu ya. Dikritisi dari mahasiswa dan lainnya gitu kan. Jawabannya itu yang dipakai. Cobain deh duduk di sini gitu. Enggak lah. Ya kita terima aspirasi ya, kita perjuangkan yang kita perjuangkan kan gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu ya. Kita semua diuji, termasuk aktivis. Aktivis itu diuji itu sudah masuk kekuasaan. Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri gitu. Ujiannya apa sebagai anggota? Ya banyak hal lah teh. Apa aja kan? Money politik. Dari persoalan money politik, persoalan kebijakan, jual beli kebijakan kan gitu ya. Penentuan apalagi misalnya dalam soal menentukan anggaran, mau berapa persen yang anggaran buat masyarakat dan berapa persen ini untuk belanja pegawai gitu-gitulah gitu kan. Tugas kita kan hanya mengajak pada kebaikan, memberitahukan pada kebaikan. Persoalan perubahan itu bukan tanggung jawab kita. Kewajiban kita tuh hanya mengatakan yang benar, mengajak pada kebaikan. Udah tugas itu. Persoalan kemampuan hidayah, perubahan itu urusan Allah, bukan urusan kita kok. Kan saya jadi tenang lagi kan gitu. Udah gitu. Apa yang sedang diperjuangkan? Belum dijawabkan. Hari ini tuh sebetulnya bagaimana kita Tasik ini punya keseimbangan fiskal. Kalaupun belum kemandirian ya, keseimbangan fiskal. Artinya ketergantungan anggaran Tasik Kabupaten terhadap pusat itu masih luar biasa besar. Bayangkan dari 3,1 triliun pendapatan gitu ya, 10% itu PAD-nya kita hanya 10%. Itu belum dipotong lagi sama yang transitoris seperti BLUD ya. Itu paling cuma 8,sekian%. Sementara sisanya itu dana transfer semua. Jadi apa yang bisa Akang lakukan?
Nah, saya kemarin sudah sempat ngobrol dengan teman-teman di DPRD juga gitu ya. Memang hari ini itu harus ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Bagaimana kita meningkatkan PAD Tasik gitu ya. Artinya ketika kita meningkatkan PAD Tasik, kita juga harus meningkatkan potensi yang ada di Tasik. Misalnya, saya lihat ada 3 potensi lah besar ya nih. Tasik itu kelautan, pertanian, pariwisata. Sebenarnya seperti apa potensi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya? Luar biasa teh. Kita punya 56 km bibir pantai. Garis pantai kita dari Kampung Teteh Cikalong sampai ke Cipatujah ujung ya, perbatasan Pamengpeuk. Ini banyak dari wisata misalnya kan, Karang Taulan misalnya kan. Kemudian untuk wisata, kemudian untuk proses pelelangan dan pengolahan ikan sebenarnya kita bisa mainkan di Pamayang. Itu sangat bisa itu. Belum lagi kita bisa memberdayakan tambak-tambak di sekitar nih, kan gitu ya. Banyak hal dari kelautan aja sudah banyak hal. Jadi dan ini saya kira sampai hari ini kita belum memaksimalkan itu, gitu. Sudah ada tapi belum maksimal. Belum maksimal, kita belum maksimalkan itu. Nah, memang dalam RPIK yang kita buat ya, rencana pembangunan industri kabupaten ya. Memang salah satu rencana ke depan itu memang di Cipatujah itu akan dibangun, ke depannya itu akan dibangun semacam pabrik pengolahan ikan. Jadi nggak cuma lelang di sana gitu ya, tapi langsung memang diolah di sana gitu ya. Tidak hanya dijual dalam bentuk mentah ke daerah lain, tapi dalam jadi ini. Nah, kemudian potensi wisata. Pertanyaan sederhana misalnya, kenapa Cipanas Garut dengan Galunggung nasibnya berbeda? Cipanas Garut itu luar biasa memberikan PAD-nya ke pemerintah, ke kabupaten ya. Padahal kita punya Galunggung, karena Galunggung tidak bisa seperti Cipanas. Nah ini kan Karang Taulan tidak bisa seperti Pangandaran. Tidak seperti Pangandaran. Ini agenda besar kita sebetulnya harus kita pikirkan, karena ketika kita berpikir tentang apa yang saya katakan tadi, itu juga otomatis akan mengungkit daya ekonomi masyarakat. Betul. Otomatis itu ya. Kemudian potensi pertanian misalnya. Di urang teh leuweung loba tehnya. Kemudian misalnya jang jukut marab sapi, marab domba kan moal hese gitunya. Tapi kenapa misalnya daging kurban, domba, sapi masih kanyangan di luar. Kita masih cari dari luar kan gitu kan. Kenapa sih setidaknya untuk kurban aja misalnya kan luar biasa nih potensi Tasik ini kan. Ulah di luar atuh. Bagaimana kalau dari dalam? Sampai ini kita belum bisa memenuhi itu aja, kita belum bisa loh teh. Nah, maksud saya ini sebenarnya potensinya luar biasa, dan ini harus kita harus ada political will bersama, baik itu dari eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten, bupati ya, juga dari DPRD selaku sama-sama sebagai sesama penyelenggara pemerintahan di daerah. Nah, ini yang sedang kita bahas bersama-sama, kita garap bersama-sama di DPRD. Karena memang DPRD, saya katakan tadi saya lagi itu nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama, kolektif kolegial kita. Baik. Target politik ke depan kan, ada rencana 2024 itu seperti apa? Ya 2024 ya nyaleg lagi. Nyaleg lagi. Sebagai kabupaten. Kabupaten lagi. Tidak ada rencana target lain? Saya masih belum gini ya. Kenapa saya di kabupaten lagi? Beberapa teman memang mendorong saya untuk ke provinsi, gitu kan. Tapi setelah saya coba konsultasi dengan beberapa teman yang lain juga, gitu ya, termasuk dengan beberapa sesepuh saya di NU lah, Nahdlatul Ulama juga, beliau masih meminta sapteudeui deui mah atuh di dieu heula. Dan saya berpikir di kabupaten. Dalam pemerintahan, posisinya masih tetap di DPRD. Di DPRD dulu lah. Tidak di bupati. Ya, saya kira itu tergantung, itu kan soal nasib sebetulnya. Kan Al-Quran sudah menggariskan tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya. Jadi orang berkuasa atau tidak berkuasa, Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang kerajaan bagi orang yang dikehendakinya, dan Allah menghilangkan kepada orang yang dikehendakinya. Kalau misalnya kemudian ada takdir, nah saya bisa jadi bupati. Tapi belum ada usahanya gitu kan untuk menuju ke arah situ sampai saat ini. Saya punya keyakinan satu hal teh. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Itu yang saya ingat betul. Jadi intinya gini, kita akan dimudahkan pada sesuatu yang kita diciptakan untuk itu. Saya menarik hadis ini kepada kehidupan yang jauh lebih besar. Jadi
Saya berkeyakinan bahwa kalau memang saya ada takdir untuk jadi bupati, maka saya akan dimudahkan untuk ke sana. Allah akan memudahkan itu. Jadi ya tunggu saja. Tunggu tanggal lain. Tunggu tanggal mainnya saja. Karena gini teh ya, saya kira semua politisi gitu ya, semua aktivis partai politik, cuma ada yang ngomong, ada yang enggak. Yang namanya karir politik tertinggi itu tetap di eksekutif. Di eksekutif. Bisa karir politik ya, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Itu seperti itu gitu. Cuma kemudian kan ada yang ngobrol, ada yang enggak. Ada yang berani bersuara, ada yang enggak. Ada yang enggak berani bersuara, saya dicarikan ke ketua partai, kan gitu. Kan gitu ya. Akan termasuk yang mana? Kalau saya sih kan orang yang menjalani takdir, saya mah ikut aja kemana aja takdir membawa. Kalau kata takdir saya kudu jadi bupati, masa saya menolak takdir? Oke. Sip. Cerdas ngelesnya ya. Sangat menyenangkan berbincang dengan Kang Asep Muslim, luar biasa. Saya masih ingin berlama-lama sebenarnya, tapi sepertinya memang waktu jua yang memisahkan kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi dari waktu dan kesempatan ya Kang. Oke, Baraya Priangan, Asep Muslim, seorang laki-laki yang terlahir di Kabupaten Tasikmalaya, memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi dengan penuh perjuangan tentunya, berdarah-darah untuk bisa memperjuangkan apa yang sekarang kita bisa nikmati. Dan akhirnya beliau bisa duduk di pemerintahan dengan kesuksesan yang tidak mudah pula. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari potret beliau. Mungkin terakhir closing statement dari Akang untuk Baraya Priangan semuanya. Bapak semuanya, satu hal yang sering saya katakan di mana-mana itu, selalu jaga kesehatan dan selalu riang gembira supaya selalu sehat dan panjang umur. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Akang. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di PKB. Salam untuk teman-teman di GP Ansor juga. Baik, Baraya Priangan, saya Irma Normalia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyaksikan potret. Semoga kita bisa bertemu lagi di potret episode selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Potret, mengurai cerita, membingkai asa.